Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama di malam hari ini dalam saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Karya Sirenteng dari Gereja Toraja Jemaat Tanjung Maranu Klasis Makassar menyapa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk mengantar kita dalam istirahat kita, mari kita sejenak untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan sayang Tuhan yang terus memberkati kami sepanjang hari ini hingga kami boleh kembali ke rumah masing-masing. Ini saatnya Tuhan untuk merenung sejenak, membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memilih bacaan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, tentang Yesus diurapi di Betania. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat walafiat di tempat masing-masing. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, kasih yang benar. Kasih yang benar. Dari bacaan ini kita belajar dari kasihnya Maria, tetapi juga kasihnya Yudas. Maria mengasihi Yesus dengan memberikan segala-galanya, yang terbaik, yang termahal pada dirinya, itu yang dibawa dan dipersembahkan kepada Yesus, yaitu minyak narwastu yang harganya cukup mahal, yaitu 300 dinar.
Pada zaman itu, 1 dinar sama dengan gaji buruh 1 hari. Jadi minyak dalam buli-buli itu harganya sama dengan gaji seorang buruh selama 300 hari. Luar biasa. Di sisi yang lain, kemudian Yudas melihatnya itu sebagai sebuah pemborosan. Bagaimana kalau minyak itu kemudian kita jual dan kita bagi-bagikan kepada orang miskin? Kelihatannya Yudas juga adalah seorang pengasih. Tapi saudara-saudara, kita akan melihat bersama-sama, apakah kasihnya Maria dan kasihnya Yudas itu persis sama? Ataukah justru sangat berbeda? Saudara, Maria memberikan yang termahal yang ada padanya. Tapi Yudas, atas nama orang-orang miskin, ia ingin supaya minyak itu justru tidak ditumpahkan di kaki Yesus, tapi minyak itu kemudian dijual dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Namun ternyata Yesus tahu siapa Yudas. Ternyata Yudas seringkali mencuri uang kas. Dan karena itu Yesus tahu hal itu, maka Yesus katakan, biarkan dia melakukan untuk mengingat kematianku. Sebab orang-orang miskin akan selalu ada padamu. Saudara, bukan hanya minyak yang mahal yang diberikan oleh Maria, tetapi juga dikatakan ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara tahu, rambut adalah mahkota dari perempuan. Itu berarti rambut itu begitu dihargai. Rambut itu adalah bagian yang terhormat yang dihargai oleh perempuan. Tapi kemudian bagi Maria, ia datang di kaki Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Hal yang terhormat. Ia rendahkan di hadapan Yesus. Sementara Yudas berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya. Berusaha untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, bahkan atas nama orang-orang miskin. Saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini? Bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita datang memberikan yang terbaik yang ada pada diri kita untuk Tuhan. Apa yang terbaik pada kita? Bukankah saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang tidak menghayati apa yang terbaik yang ada pada dirinya, yang ia berikan bagi Tuhan. Sehingga yang diberikan kepada Tuhan adalah sisa-sisa dari apa yang ada padanya. Sisa waktunya, sisa isi dompetnya, sisa-sisa kekuatannya. Maka ada orang yang mengatakan begini, saya akan siap menjadi majelis gereja kalau saya sudah pensiun. Pak, Ibu,
Itu sudah sisa-sisa waktu kita. Mengapa kita tidak mengatakan, aku siap melayani engkau pada waktu aku masih kuat, pada waktu pikiranku masih fresh berpikir, pada waktu isi kantongku masih kuat. Tapi kemudian sayangnya adalah banyak di antara kita yang tidak menyadari itu. Pada saat kita masih kuat, kita menganggap melayani Tuhan, ya itu bukan urusan. Tentu saudara-saudara, saya tidak hanya berbicara tentang melayani Tuhan itu hanya di gereja, tapi itu adalah salah satu. Di keluarga kita juga melayani Tuhan. Ketika kita memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, ketika kita memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, itu juga adalah bagian dari pelayanan. Jadi firman Tuhan hari ini, saudara, mengajak kita untuk tidak tanggung-tanggung dalam memberi diri untuk melayani Tuhan. Sekaligus juga mengajak kita untuk merenungkan bagi kita semua yang terus setia dalam pelayanan, untuk tidak menjadikan pelayanan sebagai kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri. Fatal sekali yang dilakukan oleh Yudas. Ia mencari keuntungan dari pelayanan yang dilakukan. Atas nama pelayanan, ia mencari keuntungan di balik dari itu. Keuntungan pribadinya. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan benar. Bukan karena ada apa sehingga kita mau melayani Tuhan, tetapi kita bersyukur karena Dia telah mengasihi kita. Dia telah menerima kita di dalam Kristus Yesus dan telah memberikan pengampunan dosa kita. Itu yang kita syukuri dalam hidup ini. Bukan lagi, Tuhan, saya akan melayani Engkau supaya aku dapatkan ini dan itu. Sudah terlalu banyak kasih Tuhan yang dikaruniakan kepada saudara-saudara dan saya. Mari malam ini, sebelum kita istirahat, sejenak kita merenungkan itu. Sejenak kita berdiskusi dengan pasangan hidup kita atau dengan anak-anak kita, membayangkan betapa kasih Tuhan yang telah terjadi di masa lalu sampai pada hari ini yang kita nikmati, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Itu penting untuk menyadari, untuk mengingatkan kita bahwa betapa kasih Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita. Tapi kadang-kala tanpa kita menyadari bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup ini. Dan itu yang kita belajar. Bagaimana menata hidup ke depan, sehingga kita sungguh-sungguh mengasihi dengan cara yang benar. Mengasihi dengan cara yang benar, sama seperti apa yang Maria lakukan. Ia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ia menyerahkan hidupnya secara totalitas di hadapan Tuhan, melayaninya. Itu penting buat kita. Dengan demikian, kita melayani tidak hanya setengah-setengah. Kita tidak memberi dengan tanggung, tapi kita memberi diri kita seutuhnya dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selamat malam.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah hidup ini. Sepanjang hari kami boleh lalui, kami melihat kasih sayang Tuhan. Dan malam hari ini kami akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, pakailah kami menjadi penyebar kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu saudara terberkati dengan firman Tuhan. Tenanglah dalam istirahat malam ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Salam ala kamu salanasa.